Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini kita semua boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dan saya percaya ada banyak berkat-berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita, agar kita dapat berkarya, memuliakan Tuhan, bersaksi menjalani kehidupan ini, dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, maka biarlah sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita mau memulainya di dalam terang firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, bahkan kami disertai dalam istirahat malam kami, dibangunkan di pagi hari ini dan bersegera memulai seluruh aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau melandasinya dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di bawah judul perikop Hamba Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita mulai. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian pembacaan Alkitab. Opa Oma, anak cucu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang hamba Tuhan. Menunjuk kepada siapa hamba Tuhan ini, seringkali orang melihatnya bahwa ini adalah gambaran Raja Kores yang akan mendatang membawa keselamatan bagi orang-orang Yehuda, suku bangsa Israel yang ada di tanah pembuangan, tetapi juga orang seringkali mengkaitkannya ini juga gambaran kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hal yang pasti adalah bahwa ini menunjuk kepada sosok pribadi yang disebut dengan hamba Tuhan. Dan sosok yang disebut dengan hamba Tuhan itu, firman Tuhan katakan, yang pertama, lihat itu hambaku yang kupegang. Wah, ini luar biasa. Orang yang disebut sebagai hamba Tuhan ini adalah orang yang dipegang oleh Allah. Artinya, Allah sendiri yang akan menuntun, memimpin, dan berkuasa atasnya. Dan kuasa Allah itu dinyatakan melalui orang itu. Itu yang pertama. Jadi, hamba Tuhan ini orang yang benar-benar menjadi pribadi yang mencerminkan kehendak Allah. Allah memegangnya. Bahkan dikatakan juga dia adalah orang pilihan Allah. Itu sebabnya dalam kalimat selanjutnya dikatakan, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Artinya Allah berkenan atasnya, itu berarti benar bahwa kuasa Allah itu akan dinyatakan melalui kehidupannya. Melalui seluruh aktivitas hidupnya, dia mencerminkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Yang lebih jauh lagi, yang lebih penting setelah hal kedua tadi, kalau yang pertama dikatakan dia adalah orang yang kupegang, lalu kemudian dia adalah orang pilihanku dan kepadanya aku berkenan, dan yang ketiga dikatakan juga bahwa aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bayangkan bahwa Roh Allah bersama dengan hamba Tuhan ini. Dan roh itu untuk menuntun dan memimpin seluruh aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada hamba Tuhan ini, agar ia melakukan, menyelesaikan, menunaikan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan,
dan terlebih khusus kehendak Allah dinyatakan melalui kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat gambaran ini, ia menuju kepada Kores, tetapi juga memberikan satu gambaran jauh tentang sosok Yesus Kristus. Maka lewat firman Tuhan ini juga kita mau diajarkan sesungguhnya dalam hidup kita bahwa kita pun tidak terlepas daripada orang-orang yang disebut sebagai umat Allah. Tetapi juga disebut sebagai hamba Tuhan. Karena kita meyakini hidup kita pun itu dipegang oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan dan roh Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam memahami bahwa kita pun disebut sebagai hamba Tuhan, maka bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Kalau engkau menyadari bahwa engkau hamba Tuhan, kalau engkau menyadari bahwa roh Tuhan itu ada padamu, ketika engkau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka roh Tuhan itu bertahta di dalam hati dan pikiranmu. Kalau engkau sadari bahwa kehadiranmu adalah cerminan kehadiran Allah, cerminan daripada apa yang Allah perintahkan, ajarkan, dan kehendaki untuk berlaku dan dapat diperlihatkan, disaksikan di tengah-tengah dunia ini, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini mau mengajarkan kepada kita, hiduplah engkau sebagaimana seorang hamba Tuhan. Itu dia. Jangan kita menyadari bahwa ya benar, saya juga hamba Tuhan. Ya benar, roh Tuhan ada padaku. Oleh karena aku sudah dibaptis, roh Tuhan bertata dalam hati dan pikiranku untuk memimpin aku ke dalam segala kebenaran. Tetapi perilaku hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita hadir di dalam dunia ini. Allah hadir melalui kehidupan kita. Allah menyatakan kuasa dan kehendaknya melalui kehidupan kita. Kita dipegang, kita dipilih oleh Allah. Tetapi dalam seluruh perilaku hidup kita tidak mencerminkan hal itu. Ini yang persoalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak kita lewat perbuatan, perkataan, dan pikiran kita tanpa kita sadari sesungguhnya kita mencederai apa yang disebut dengan sikap hidup seorang hamba Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, engkau disebut hamba Tuhan. Roh Allah ada padamu, engkau orang pilihan, engkau orang yang dipegang oleh Allah. Oleh sebab itu biarlah seluruh aktivitas hidupmu, perilaku hidupmu mencerminkan bahwa engkau seorang hamba Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang benar-benar takluk kepada Allah. Pada Tuhan Allah. Disebut hamba. Dia menghamba hanya kepada Tuhan Allah. Dan dia melakukan apa yang Tuhannya perintahkan dan kehendaki untuk ia kerjakan. Dia taat dan setia sebagai hambanya. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara penting buat kita untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Mempelajari firman-Nya untuk mengetahui Tuhan apa yang harus aku lakukan sebagai hamba-Mu. Apa yang harus aku kerjakan sebagai hamba-Mu. Keputusan apa yang harus aku ambil di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada sebagai seorang hamba-Mu. Itu dia. Sering-sering yang terjadi di dalam hidup kita, kita jarang mau membuka komunikasi dengan Tuhan. Jarang mau membaca Alkitab, jarang mau beribadah, jarang mau berdoa. Dan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita hanya mementingkan apa yang kita pikirkan benar. Kita hanya mementingkan apa yang menurut kehendak kita. Kita tidak mementingkan dan mengutamakan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau itu yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka jangan pernah engkau berani mengaku bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Tetapi firman mengajarkan kepada kita, engkau hamba Tuhan. Oleh sebab itu perlihatkan dalam seluruh perilaku hidupmu. Di tengah keluargamu, sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak. Engkau adalah hamba Tuhan. Perlihatkan itu dengan keluargamu. Sehingga di tengah-tengah keluargamu ada pujian, ada nyanyian. Di mana setiap orang menghamba hanya kepada Tuhan Allah. Tuhan yang ditinggikan, dan ketika Tuhan ditinggikan, maka engkau pun akan ditinggikan. Ketika engkau membesarkan nama Allah di dalam hidupmu lewat perilaku hidupmu, maka engkau juga akan dibesarkan. Engkau diberkati, engkau dikasihinya. Engkau dijaga, engkau dipeliharanya. Karena apa? Karena engkau hambanya. Dan engkau hambanya dalam kesadaran itu, engkau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Nah itu dia. Yang harusnya terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita hadir di dalam dunia ini sebagai hamba Tuhan juga. Kita diperhadapkan
dengan berbagai realitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau punya aktivitas kerja, pelayanan, atau apapun aktivitas hari ini yang engkau sedang geluti. Engkau mungkin sedang mencari pekerjaan, engkau sedang membangun usahamu. Tetapi satu hal yang pasti, ketika engkau berjumpa dengan banyak orang, maka engkau akan berjumpa juga dengan betapa banyaknya orang yang dalam menjalani kehidupannya ini mereka lemah. Mereka butuh ditopang, mereka butuh uluran tangan. Bahkan tidak sedikit mereka yang berjalan dalam tidak menemukan jalan yang lurus. Mereka terseok-seok, mereka tersesat dalam perjalanan hidup mereka. Dan tidak sedikit yang jatuh di dalam lubang dosa, perbuatan, perkataan, pikiran yang berdosa membuahkan maut dalam hidup mereka. Mereka hari lepas hari berhadapan dengan pergumulan dan persoalan satu dengan yang lainnya. Seolah mereka terbelenggu dalam kehidupan yang penuh dengan dosa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi seperti itu firman Tuhan katakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau menemukan berbagai kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dunia ini, berbagai kekurangan-kekurangan, bahkan orang-orang yang mungkin kita lihat sudah melanggar apa yang Tuhan ajarkan, bukan pada tempatnya. Firman Tuhan katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Bukan pada tempatnya. Ketika engkau justru semakin menghancurkan mereka melalui penghakimanmu. Bukan. Tetapi yang engkau harus lakukan di tengah berbagai realitas itu, ajar mereka. Perkenalkan mereka hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, ajaran Allah. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka mengenal siapa Tuhan dan juru selamat mereka di dalam hidup ini. Agar mereka pada akhirnya kembali dicerahkan, dibukakan pikirannya. Dan pada akhirnya mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan mereka mengaku sungguh Tuhan itu adalah Allahku. Nah, itu dia. Itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan banyak orang di dalam dunia ini, dalam segala kekurangan, kelemahan, berbagai realitas yang kita temui, maka kita hadir untuk membawa mereka pulang ke jalan yang Tuhan kehendaki. Itu yang harus kita lakukan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menjatuhkan, bukan seperti itu. Jauhkan perilaku hidup yang seperti itu, tetapi biarlah kehidupan kita sebagai hamba Tuhan membangun mereka, meneguhkan dan mengokohkan mereka, memampukan mereka untuk kembali berjalan di atas kaki mereka sambil berseru-seru akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Itu dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan hal itu di dalam hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi ada satu catatan yang paling penting juga. Tidak kalah pentingnya di sana dikatakan ayat keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bagian firman Tuhan ini juga mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, kita hamba Tuhan, kita diutus untuk menegakkan, membangun orang lain, menopang orang lain. Tetapi satu hal juga, kita juga harus mawas diri karena realitas di dalam dunia ini juga pergumulan dan persoalan yang ada menjadi sebuah tantangan buat hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Artinya, seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya dalam tuntunan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menguatkannya dan memampukannya untuk tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan-pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau hamba Tuhan, kuatlah engkau menghadapi dunia ini, tetap teguh, semangat, menjadi berkat bagi banyak orang, topang setiap orang, teguhkan, kokohkan, bangun sesamamu, dan di atas semua itu, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Engkau hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati opa oma, anak cucu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jaga pelihara kami semua. Kami hamba-Mu, kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Begitu ya Tuhan, seluruh pekerjaan yang akan kami jalani hari ini, seluruh pelayanan yang akan kami lakukan hari ini, kami mohonkan campur tangan Tuhan di dalamnya. Agar apa yang kami kerjakan dan kami layankan, biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.